Gunakan sabuk pengaman. Aku akan mengambil orbit batu ini dan mempercepatkannya. Lihatlah, bulan melanggar batas kecepatan planetnya. Bagaimana peristiwa ini bisa membuat kota kebanjiran? Apa yang terjadi pada kerak bumi? Dan mengapa bulan menjadi liar? Bulan mengorbit mengelilingi marmer biru sebuah planet dengan kecepatan yang normal dan dapat diandalkan, yaitu 1 km per detik. Dan jika itu tampak cepat bagimu, tunggu dulu, kamu belum melihat apapun. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Jika bulan terus mendekat ke bumi, tarikan gravitasi planet kita akan semakin meningkat. Hal ini akan membuat orbit bulan menjadi sangat cepat. Itulah dasar hukum ketiga Kepler. Jadi jika bulan terus bergerak mendekati bumi, dia akan mengorbit semakin cepat. Dan jika itu terjadi, bagaimana peristiwa ini bisa membekukan planet ini? Setiap 27 hari, bulan menyelesaikan perjalanan mengelilingi bumi. Ya, tidak lagi. Bersiaplah untuk lebih sering melihat benda angkasa ini. Dan dengan meningkatnya visibilitas dan kecepatan bulan, gerhana bulan akan menjadi pemandangan biasa. Tapi pemandangan indah di langit itu tidak akan sebanding dengan neraka yang ada di bawah bumi. Jika bulan bergerak mendekat, tarikan gravitasi akan merobek kerak bumi. Peningkatan kekuatan ini akan menciptakan gempa bumi dan meningkatkan letusan gunung berapi di seluruh dunia. Dan jangan berpikir kamu bisa mendinginkan diri di tepi laut untuk menghindari panas. Biar ku jelaskan. Lautan mengalami pasang surut karena orbit bulan, gravitasi bumi, dan juga matahari. Jadi, saat bulan semakin dekat, gelombang pasang laut akan menjadi jauh lebih besar. Jumlahnya akan 8 kali lebih tinggi dari rata-rata. Kota-kota di pesisir akan dilanda banjir, dan beberapa pulau akan terendam air hampir sepanjang hari. Hampir 700 juta orang yang tinggal di dataran rendah pesisir akan selalu berada dalam bahaya jika mereka tidak segera dievakuasi. Namun, apa jadinya jika bulan mulai bergerak lebih cepat? Nah, ingat hukum ketiga Kepler? Bulan hanya akan mengorbit lebih cepat jika jaraknya lebih dekat. Jika jaraknya mencapai 18.470 km, maka akan mencapai apa yang disebut batas Roche. Itu adalah titik di mana bulan begitu dekat dengan bumi, sehingga gaya pasang surut di antara kita akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan batu abu-abu ini. Tetapi untungnya, ini tidak akan terjadi, karena seiring bertambahnya kecepatannya, bulan akan diluncurkan ke kosmos. Ya, itu karena ketika satelit alami kita mencapai kecepatan 1,4 km per detik, dia akan mempunyai momentum yang cukup untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Saat menghilang dari pandangan, kamu mungkin merasa lega pada awalnya. Lagi pula, rotasi bumi akan melambat tanpa bulan, sehingga hari-hari akan menjadi lebih panjang. Dan akhirnya, kamu akan melihat berakhirnya gempa bumi yang terus-menerus dan banjir dahsyat. Namun kenyataannya, disinilah mimpi buruk sebenarnya dimulai. Pasang surut akan menjadi lebih kecil dan lemah tanpa adanya bulan. Ekosistem pesisir manapun yang belum hancur akibat banjir besar kini akan berubah total. Tanpa adanya arus pasang surut, hewan yang bergantung pada sumber makanan yang biasanya terapung di lautan tidak akan mendapatkan nutrisi yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Dan tanpa cahaya bulan, predator nokturnal akan kesulitan menyelesaikan perburuannya. Hal ini dapat menciptakan peristiwa kepunahan massal makhluk hidup di darat dan di laut. Dan meskipun kehidupan di bumi akan terbalik, begitu pula planet ini. Bumi memiliki kemiringan sekitar 23 derajat. Sudut orbitnya inilah yang memungkinkan terjadinya musim. Namun gravitasi bulanlah yang menstabilkan kemiringan ini agar tidak bergerak lebih jauh. Jadi tanpanya, musim bisa berhenti. Pola cuaca mungkin akan bertahan hingga akhir zaman. Namun jika kemiringannya bertambah, ini bisa menimbulkan kondisi cuaca ekstrim. Dan sekali lagi, bumi bisa saja terjerumus ke dalam zaman es. Ya, orbit bulan yang lebih cepat dapat mempercepat kepunahan semua kehidupan di bumi.